ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa melangkahkan kaki di majelis taklim yang berbahagia ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau panjenengan ibu-ibu menyediakan waktu untuk duduk di majelis ilmu, maka di antara fadilahnya, keutamaan menuntut ilmu adalah Allah mudahkan jalan menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Ibu-ibu, materi kita ini ibu puasa semua ya? Banyak yang puasa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, materi kita adalah sumber-sumber keberkahan atau sebab-sebab keberkahan. Insya Allah ada 10 sebab keberkahan. Saya akan jelaskan 10 hal tersebut supaya hidup kita ini berkah. Lah berkah itu apa? Apa artinya berkah? Apa artinya barokah? Barokah itu artinya subutul khair wa ziyadatuhu wa nama'uhu. Berkah itu menetapnya sebuah kebaikan dan bertambahnya kebaikan serta langgengnya kebaikan tersebut. Berkah itu berarti kebaikannya itu menetap, bertambah, dan langgeng. Jadi orang yang mendapatkan keberkahan itu kebaikannya tidak putus. Kebaikan, kebagusan melekat pada dirinya, terus bertambah dan langgeng. Ada hal-hal yang menyebabkan kita dapat keberkahan. Berkah itu membuat pemiliknya nyaman, enak, nyaman, hatinya tenteram, dekat kepada Allah.
Supaya kita ini mendapatkan keberkahan ada 10 poin. Semoga selesai dalam pertemuan ini. Kita paksa untuk selesai. Yang pertama, supaya berkah hidupnya yang paling inti harus bertakwa kepada Allah. Sudah ditulis. Kalimat takwa ini ibu-ibu saking seringnya disampaikan sampai yang dengar itu bosan. Betul enggak? Betul enggak? Kalimat takwa ini kalimat yang sering disampaikan, sering terdengar di telinga, bahkan khotib Jumat itu kalau naik mimbar, mari kita bertakwa kepada Allah. Saking seringnya sampai belenger. Sampai sing ngrungokne bosen. Soalnya kadang-kadang sama khotib gak dijelentreno. Takwa itu apa? Sehingga orang yang mendengarkan, ayo kita takwa, akhirnya gelambiar, gak jelas. Leres napa boten? Bener apa tidak? Maka harus kita pahami biar makna takwa itu neresep kepada diri kita. Jadi kalau ingin dapat berkah harus bertakwa. Mana dalilnya dulu? Tulis surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, niscaya kami bukakan untuk mereka barakat, keberkahan-keberkahan minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Gemaripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Jika penduduk rumah tangga itu orangnya bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keberkahan-keberkahan. Itu dalil pertama. Dalil kedua, catat. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuknya solusi dari masalahnya. Jalan keluar dari kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah beri rezeki dari segi yang dia tidak menyangka-nyangka, tidak menduga-duga sebelumnya. Syaratnya supaya berkah, dapat rezeki tanpa diduga-duga, harus bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu apa? Takwa itu, perhatikan, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Mau berjalan, oh ini ada aturan Allah, ada larangan, enggak jadi. Mau ngomong, oh ini hibah, ini larangan Allah, oh enggak jadi. Berdagang, mau nipu, oh ini ada aturan Allah, enggak jadi. Jadi sebenarnya takwa itu apa sih? Perhatikan saya. Seorang salaf ditanya, apa sih takwa itu? Takwa itu seperti kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, beling, onak, belukar. Paham kira-kira? Orang bertakwa itu seperti orang berjalan
yang jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan beling. Tentu kita yang berjalan adalah mengangkat baju kita, berjalan pelan-pelan, memastikan kaki kita tidak menginjak beling dan duri. Orang bertakwa itu gitu. Setiap gerak-geriknya dipantau. Dia di masjid, ini ada aturan Allah. Dia di pasar, ada aturan Allah. Di kantor, ada aturan Allah. Sehingga orang bertakwa itu intinya adalah merasa dilihat, dipantau Allah. Merasa dilihat, merasa dipantau Allah. Selalu mengutamakan aturan Allah. Itu orang bertakwa. Kalau kita bisa melakukan itu, maka dapat keberkahan. Ada adzan, terutama bapak-bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aturan Allah, aku harus ke masjid. Ke masjid, itu orang bertakwa. Istrinya nggak pakai jilbab. Aturan Allah, keluar rumah harus pakai jilbab. Maka nasihati istrinya harus pakai jilbab. Aturan Allah, ini takwa. Takwa tapi keluar rumah nggak pakai jilbab, bukan takwa. Karena takwa itu perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Dimanapun dia berada, selalu merasa dipantau, dilihat Allah. Itu syarat pertama kalau ingin hidupnya berkah. Yang nomor berapa? 2. Lah kok iso 3 gelung, 2 aja belum. Nomor berapa? Nomor 2. Supaya berkah membersamai Al-Quran. Apa tadi? Membersamai Al-Quran. Ibu-ibu perhatikan Ustaz. Kamu ingin berkah, bersamailah Al-Quran. Jangan biarkan 1 hari berlalu tanpa engkau membaca Al-Quran. Mana dalilnya kalau Al-Quran itu berkah? Sampai hari ini semuanya baca Quran enggak? Baca enggak? Sing mojo. Sing gak ya enggak. Nek pengen berkah, jangan biarkan hari berganti kecuali harus baca Quran. Mana dalilnya bahwa Al-Quran itu mendatangkan keberkahan? Tulis surat Al-An'am ayat 155. Hadza kitabun anzalnahu. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan, mubarakun, yang kami berkati. Maka kalau ingin diberkahi, libatkan Al-Quran, bersamai Al-Quran. Ibu-ibu perhatikan saya. Semua yang membersamai Quran akan Allah jadikan yang terbaik. Saya akan sampaikan buktinya. Tolong ibu-ibu jawab. Siapakah malaikat yang bertugas membawa Al-Quran turun? Maka Allah jadikan Jibril malaikat yang terbaik. Saya mau tanya lagi, Nabi siapa diturunkan kepadanya Al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi terbaik. Saya mau tanya lagi, tolong dijawab. Bulan apa Al-Quran diturunkan? Bulan Ramadan. Allah jadikan bulan yang terbaik. Malam apa Al-Quran diturunkan? Lailatul Qadar. Allah jadikan malam yang terbaik. Di kota mana Al-Quran diturunkan? Makkah dan Madinah. Dua-duanya Allah jadikan kota yang terbaik. Bahasa apa yang dipakai Al-Quran? Allah jadikan bahasa yang terbaik. Generasi apa? Siapa generasi yang Al-Quran turun di tengah-tengah mereka? Para sahabat Nabi. Allah jadikan mereka kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Berarti kalau ingin menjadi yang terbaik, bersamailah Al-Quran.
Makanya Nabi berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu, jangan sampai nggak baca Qur'an. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli harfin hasanah. Setiap huruf itu dihitung satu kebaikan. Kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, enggak. Tapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Berarti kalau ada orang membaca alif lam mim, berapa kebaikan? Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Satu huruf dikalikan 10. Jadi kalau mengucap alif lam mim, seperti orang melakukan 30 kebaikan. Lalu bagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim? Berapa kebaikan? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa? Lu hitungan aku sing bagian ngene Kak Di. Tiwas ngene Kak Di. Kalau orang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, sudah tak hitung kali 10. Jadi jenengan membaca alif lam Bismillahirrahmanirrahim seperti orang berbuat kebaikan 190. Kalau ini qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berapa? Hitungan dewi. Berapa banyak? Hitung hurufnya kali berapa? 10. Jadi nggak boleh males. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Yaqulul Qur'anu, Al-Qur'an akan berkata kepada Allah, Rabbi mana'tuhun nauma fil lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini tidur di malam hari. Dia tahajud membaca aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Kalau ingin hidupnya berkah, harus baca Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Harus punya keajekan ibu-ibu. Sampean pilih, saya setiap selesai subuh harus baca Quran. Lazimi, istiqomai. Meskipun cuma 5 lembar. Kebanyakan. Meskipun 1 halaman. Kebanyakan. Meskipun setengah halaman. Ojo ditawar lagi. Setengah. Meskipun 1 ayat. Ya kebacut lah. Itu nomor berapa itu? Pengen berkah hidupmu, jangan jauh-jauh dari Quran. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah berikan hidup yang susah, ruwet, sumpek. Kalau hidupnya pengen padang, barokah, percaya sama saya, Al-Quran itu berkahi. Sampai sibuk, sampean ada di suatu hari, sibuk banget. Pengen selesai urusannya, terus gak sempat baca Quran, gak sempat membaca Al-Quran karena pengen menyelesaikan urusan, tambah ruwet. Tapi kalau karena saya hari ini banyak pekerjaan, 15 menit saya baca Al-Quran, itu urusan yang ruwet, dimudahkan Allah. Jangan pede. Jangan pede, aku mohon maaf hari ini gak sempat baca Quran karena saya punya masalah banyak. Justru masalahmu banyak itu, wocon Al-Quran. Serius.
Allah akan mudahkan urusan. Siap ibu? Siap enggak? Nek sampean gak ngamal lo gak usah ngaji. Fungsi dari ngaji diamal. Supaya ilmu kita ini bermanfaat. Ini dapat dikit tapi diamal no. Itu lebih bermanfaat, tapi ilmunya banyak tapi gak di. Nomor 4. Ya, nomor 3. Sholat. Kalau ingin berkah hidup, tentrem, nyaman, harus sholat. Pengen berkah, gak sholat, gak ono. Gak ono berkah tanpa sholat. Berkatan mungkin ono, nek berkah ndak ono. Pengen bahagia hidup, tentrem hati, harus ahli sholat. Hayatuka, sholatuka, hayatuka. Sholatmu itu hidupmu. Sholatmu itu hidupmu. Kalau sholatmu kepontal-pontal, pasti uripmu kepontal-pontal. Kalau sholatmu berantakan, pasti hidupmu berantakan. Kalau sholatmu sering terlambat, pasti urusanmu terlambat. Makanya kalau ingin berkah harus sholat. Dengar adzan langsung siap-siap. Panggilannya saja, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kebahagiaan, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kesuksesan. Gimana gak berkah? Wong panggilannya saja hayya 'alal falah. Ayo. Masalahnya kita ini menganggap sholat itu membuat urusan kita jadi waktu kita menjadi sempit. Waduh, urusanku seakeh. Ono azan bareng. Durung apa-apa bisa azan. Sering gak kita kayak gitu? Sering gak? Waduh, durung mari urusan wis azan. Kalau urusanmu ingin selesai, jangan pernah mengkhianati sholat. Kalau Anda pengen urusan cepat selesai, serius sibuk urusan, ninggalin sholat, tambah ruwet urusanmu. Pengen selesai urusanmu, pengen dimudahkan Allah urusanmu, sholat. Makanya ayatnya berbunyi, wasta'inu bisabri was. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sampeyan ojo sibuk geleki solusi. Sabar mbek sholat sing bener, Allah kasih solusi. Sholat supaya hidupnya berkah. Ini nomor berapa ini? Nomor 3, nomor 4. Nggih, nomor 4 ya. Supaya hidup kita berkah, yang nomor 4 adalah sedekah. Hujan ya? On. Apa tadi? Sedekah. Ibu-ibu, sedekah itu harta kita yang sesungguhnya. Hari kiamat anak Adam berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah, hartamu itu cuma 3. Yang kamu makan jadi kotoran. Yang kamu pakai usang. Tapi hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Itu bukan, mohon maaf ya, sedekah yang kita kasihkan ke fakir miskin, itu uang kita. Itu yang asli uang kita. Nanti akan menemani kita di alam kuburan kita. Perhatikan, kullum ri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat manusia kepanasan. Naungannya sesuai sedekahnya. Di padang mahsyar manusia digiring, telanjang, tidak beralas kaki, tidak sunat, tidak berkhitan, semua digiring, matahari didekatkan kepanasan. Dan pada waktu itu manusia sesuai sedekahnya masing-masing.
Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu, yang kita infakkan, kita taruh di masjid, ya, itu harta kita yang sesungguhnya. Yang kamu simpan milik anakmu, ahli waris. Rumah yang bagus itu, kalau sampean mati, percaya sama saya, nanti penghuni rumah itu gak akan mendoakan dirimu. Kau akan dilupakan zaman. Paling notok anakmu. Anak itu pun sering lupanya. Setelah itu ganti cucu. Angel. Kebanyakan apa? Lupa. Harta kita itu yang kita sedekahkan. La yang kusu malun min sedekah. Sedekah tidak mengurangi harta. La mana qasad sedekatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Kalau ingin berkah hidupnya, sedekah. Ya, termasuk perkara yang paling cepat meredamkan murka Allah, sedekah. Makanya orang itu kalau mau mati, semuanya pengen ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan dulu ya Allah, tunda dulu sebentar saja. Ada hal yang diingini oleh orang yang hampir mati, apa itu? Fa'as-sadaqah. Ya Allah, jangan matikan aku dulu. Fa'as-sadaqah, aku ingin sedekah dulu. Kenapa? Soalnya dia itu ngerti nek mari ki mati, omai duduk goni. Dunia ini duduk goni. Paham ya? Makanya uang nek dalam kondisi kritis hampir mati, berharap ditunda kematiannya. Pengen apa ya? Yang dipingini apa? Jadi perhatikan saya. Amalan yang paling diingini orang yang sudah di gerbang kematian adalah sedekah. Karena itulah aset kita yang sesungguhnya. Maka ibu-ibu, orang kalau sudah ngaji itu harus loman. Karena itu harta kita. Afdhalus shadaqati sakyul ma. Seutama-utama sedekah adalah sedekah air. Masih ingat gak? Udah sering disampaikan Ustaz. Thayyib. Terus nomor berapa ini sekarang? Nomor 5. Supaya hidup kita itu berkah, harus memperbanyak istighfar dan bertobat. Harus banyak apa? Istighfar dan bertobat. Beristighfar dan bertobat itu ciri khas para anbiya. Para nabi semuanya itu beristighfar. Padahal mereka itu yang maksum, dijaga Allah dari apa? Kesalahan. Tapi para nabi semuanya beristighfar dan bertobat. Nabi Adam menyampaikan doa, yang doa ini sangat legendaris sampai ke ikan cumi-cumi. Dari Adam di surga dulu, dikeluarkan dari surga. Ini doa turun-temurun ribuan tahun sampai doa ini ada di ikan cumi-cumi. Gimana doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui dosa itu penting ibu-ibu. Saya sudah sering menyampaikan di tempat ini berulang-ulang kali. Tapi terus saya sampaikan. Dahsyatnya istighfar. Ada orang di zaman Hasan Al-Basri, masih ingat? Ada 4 orang mempunyai masalah hidup yang berbeda-beda. Masih ingat? Yang pertama, hujan lama tidak turun. Sehingga hewan-hewan ternak banyak yang mati
wahai guru kami Hasan Al-Basri, tolong berikan wasiatmu. Sungguh lama hujan tidak turun, sehingga hewan-hewan ternak kami banyak yang kepanasan dan mati. Tolong berikan wasiatmu. Hasan Al-Basri berkata, pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang orang nomor 2, wahai guru kami, telah lama Allah menimpakan kemalangan hidup, kesulitan, kefakiran, dan Allah belum mengangkat musibah ini dari kami. Tolong berikan aku wasiat agar musibah ini diangkat oleh Allah. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah. Apa wasiatnya? Perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang orang nomor 3, wahai guru kami, telah lama Allah menguji kami dengan belum memperoleh anak keturunan. Padahal kami ingin masa tua kami ada anak yang akan merawat kami, tapi sampai detik ini aku belum punya anak keturunan. Berikan wasiatmu. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah. Apa wasiatnya? Perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang orang yang nomor 4, wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Pertanian kami ludes, tidak membuahkan hasil. Kami ditimpa paceklik tanpa makanan. Tolong berikan nasihatmu, wasiatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah. Hasan Al-Basri berkata, pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Maka 4 orang ini masalahnya sama apa beda? Masalahnya beda. Yang satu hujan lama gak turun, yang satu ditimpa kemalangan hidup, kefakiran, kemelaratan, yang satu lagi mandul gak punya anak, yang satu lagi gagal panen. Tapi solusinya cuma satu, istighfar, minta ampun. Maka muridnya Hasan Al-Basri tanya, wahai guru, telah datang kepadamu 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda, tapi mengapa solusinya kok cuma satu, yaitu istighfar saja? Apa hubungannya istighfar dengan hujan tidak turun? Apa hubungannya istighfar dengan kemalangan hidup, kemelaratan, kefakiran? Apa hubungannya istighfar dengan mandul tidak punya anak? Apa hubungannya istighfar dengan gagal panen? Antum tahu? Kata Hasan Al-Basri, itu solusi bukan dari diriku, tapi lihatlah surat Nuh ayat 10, 11 dan seterusnya. Ternyata itu ada di Al-Quran. Perhatikan saya. Dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan seterusnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, minta ampunlah kepada Allah. Kalau kalian beristighfar, minta ampun, mengakui dosa, meresapi, mengingat-ingat dosa, mengakui dosa dan minta ampun, kalau kalian melakukan itu, kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirim hujan lebat membawa rezeki. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin, Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan kepadamu sungai, kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Berarti ada enggak semua tadi itu? Yang dikeluhkan 4 orang tadi itu loh, disebutkan enggak di ayat ini? Padahal ini durung jaluk, mek dikongkon ngakoni dosa. Makanya istighfar itu penting, ibu-ibu. Mengakui dosa, ya Allah, aku belum bisa jadi anak yang baik, berbakti belum bisa. Ya Allah, mungkin aku jadi orang tua yang masih banyak salah, masih banyak hak-hak orang lain yang belum aku tunaikan. Ingat masa lalu, dosa-dosa.
Diresapi betul-betul. Makanya di antara adab sebelum berdoa itu minta ampun. Jadi ibu-ibu setelah sholat duha, setelah sholat tahajud, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung minta. Ya Allah, minta kaya ya Allah. Dianjurkan memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, dan dianjurkan beristighfar, mengakui dosa. Setelah itu baru berdoa minta. Termasuk tawasul yang dibolehkan dalam berdoa, tawasul dengan mengakui dosa. Seperti yang dilakukan Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus. Nomor berapa sekarang? Yang menyebabkan keberkahan adalah silaturahim. Apa silaturahim? Menyambung tali rahim. Tali rahim itu keluarga. Nek temen iku ukhuwah. Nek keluarga itu silaturahim. Mau kemana Pak? Mau reuni silaturahim satu kelas. Itu bukan silaturahim. Silaturahim itu keluarga. Cuman kadang-kadang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia. Sing penting kumpul-kumpul dibilang apa? Aslinya menurut syariat Islam, silaturahim itu menyambung tali rahim. Bapak, ibu, saudara, adik, kakak, pakman, pakde, ami, khali, khola, ama, apalagi pakde, mbah, paman, sepupu. Nah itu kita disuruh menyambung tali rahim. Dan kerabat itu macamnya ada 3. Kerabat itu macamnya ada 3. Yang pertama al-qati', yang memutus tali rahim. Dan ini bahaya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Jadi kerabat ada 3. Yang pertama al-qati', yang memutus tali rahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Itu jenis kerabat yang pertama. Tidak mau tahu, memutus tali rahim. Semoga kita tidak termasuk. Nomor 2, al-mukafi. Al-mukafi. Mukafi ini sekedar bales. Kalau situ nyapa duluan, ya aku ya nyapa. Kalau situ nggak mau nyapa, aku juga nggak mau. Ada nggak orang yang model gini? Ada nggak? Nek DE gelem nang omahku, aku gelem nang omahe. Nek DE gelem nyopo aku nyopo DE. Nek DE gak gelem, ora sudi aku. Ada nggak model kayak gini nih? Ini mukafi namanya. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung tali rahim adalah bukan yang sekedar bales. Kalau kalau disopo ya nyopo, kalau dikunjungi yang ngunjungi. Nek gak. Iki mukafi namanya. Lah mudah-mudahan saya dan ibu-ibu semuanya jadi yang nomor 3. Al-wasil, yang menyambung tali rahim. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah al-wasil, orang yang nyambung tali rahim, itu yang sekedar bales. Walakinnal wasila, tapi perhatikan. Walakinnal wasila, tapi orang yang nyambung tali rahim adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Orang yang diputus tali rahimnya tapi masih mau menyambung. Gak disopot tapi tetap mau nyopo. Meskipun disewa, tetap ngerti disewa. Diplengosi, tapi tetap dia mengucapkan apa? Enggak dihawil, tapi tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel kan? Tapi pahalanya gede. Dan mutus tali rahim itu hati-hati. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang mutus tali rahim. Yang punya masalah sama ibunya,
pejamkan matamu, ikhlaskan, maafkan. Datangi rumahnya. Sebelum datang hari ibumu mati, kamu nggak bisa. Kamu sudah mutus tali rahim. Di antara bakti kepada ibu adalah sabar dari gangguan ibu. Bakti itu bukan berbuat baik atau tidak menyakiti. Kalau itu banyak yang bisa. Bisa dipahami nggak? Halo? Saya ulangi, karena kelihatan wajah-wajah nggak paham sambil melongo, itu kelihatan. Bakti kepada orang tua itu bukan sekadar berbuat baik atau tidak menyakiti. Kalau itu banyak yang bisa. Yang paling sulit adalah sabar dari orang tua. Banyak anak yang nggak bisa. Jadi nek ibu-ibu digoda orang tua, itu wajib sabar. Karena itu bakti itu ya itu. Ustadz, saya ini selalu berbuat baik sama ibu saya. Saya juga nggak mau nyakiti. Tapi Ustadz, yang diunggul-unggulkan mesti anaknya yang pertama. Ada nggak model kayak gitu? Atau yang diunggul-unggulkan mesti anaknya nomor 2? Ada kayak gitu? Anda belum berbakti. Sampai Anda harus menghilangkan perasaan jengkel kepada orang tua. Itu ujianmu. Harus sabar. Intinya bakti itu sabar dari orang tua. Wis tua, ke kamar kecil tidak bisa, pakai pampers, soro. Itulah intinya bakti. Sabar dari orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan, rahima anfumri'in, celaka orang yang menjumpai ibu bapaknya tua renta, baik dua-duanya atau salah satunya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Paham maksudnya? Celaka orang yang berjumpa dengan bapak ibunya ketika tua renta, baik salah satunya atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Paham maksudnya? Berarti dia tidak memanfaatkan keberadaan orang tua untuk meraih surganya Allah. Harusnya anak kalau punya ibu bapak yang tua renta, baik salah satunya atau keduanya, harusnya masuk surga. Karena sangat mudah meraihnya. Wong sing cilaka ya iku wong sing ketunggon wong tuane tua renta tapi dheweke gak iso mlebu surga. Iki wong cilaka, padahal dikai Allah kesempatan sing gampang kok tidak digunakan. Bisa dipahami kira-kira? Yang punya masalah-masalah sama ibu, pejamkan mata, ikhlaskan hati, anggap gak ada masalah, ikhlaskan. Nanti sama orang lain mungkin, tapi kalau saja ibu, garis merah jangan dilanggar. Tidak ada, ini sehebat-hebat Anda, semerasa benar-benarnya sekalipun, inti gak boleh sakit hati kalau sudah lawannya siapa? Ibu. Nah, inti harus ngalah, inti harus datang minta maaf. Ujiannya di situ, Bu. Soalnya wong tua luwih capek tinimbang dirimu. Apa mau digoda apa sih? Cerewet wong tua. Ngono tok, ngunggul-ngunggulno anak situ nek ngono tok. Tapi nalikane awakmu cilik, sing nyewoki sapa? Sing gelekno kaya mangan, hidup sapa? Wong tua. Artinya loro atimu iku mang sik gak ono bandingane karo sulite wong tua. Makanya kalau sudah sama orang tua pejamkan mata, ikhlaskan. Jangan sakit hati. Siapa di sini yang masih sakit hati sama orang tuanya? Orang ngaji di sini nggak boleh situ. Tingkatan Anda ini harus naik level. Ada masalah-masalah. Sampai ini umur kan rata-rata 50 tahun lebih tuh ini. Jangan banyak drama. Serius. Saya nasihati diri saya dan juga ibu-ibu. Sudah umur 45 ke atas, 50 ke atas, hidup jangan banyak drama. Udah ikhlaskan. Cari ridho Allah. Gampang memaafkan, gampang minta maaf. Mau apa? Mau drama-dramahan tak? Wis gak wayahe koyo arek umur 20 tahun ae. Udah maafkan ono mantu kurang tepak wis sepuron wis. Selama itu urusan dunia. Kecuali nek mantumu gak jilbaban metu omah, perkarakan itu. Duwe mantu gak sholat, marah silakan. Tapi nek carane nyuci kurang tepat, masake gak enak wis sepuron urusan dunia. Nek gak ngono gak mati tua awakmu. Ngerti gak mati tua? Mati no. Jadi harus sabar. Jangan sampai mutus tali rahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Nomor berapa sekarang? Birrul walidain. Apa birrul walidain?
Kalau ingin berkah hidupnya, berbaktilah kepada orang tua. Sudah saya tulis 10 poin, masih ingat gak? 10 poin cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, 3 poin kalau orangnya masih hidup. Aku gak mau ulangi lagi. Soalnya tak sampai no bolak-balik. Ada yang masih ingat? Saya ulangi ya, supaya hidup kita berkah, harus berbakti kepada orang tua. Perhatikan saya Bu, perhatikan saya. Tidak ada ceritanya anak berbakti hidupnya sengsara. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun gak punya pendidikan. Meskipun lulusan SD. Kalau dia berbakti sama orang tuanya, gak akan disengsarakan Allah. Sebaliknya, meskipun profesor, doktor, terus dia durhaka kepada ibunya, pasti susah hidupnya. Akan diuji anaknya, akan diuji istrinya, susah hidup. Duh Ustaz kok yakin kayak gitu Ustaz? Soalnya Rasul sudah berkata, ridullah fi ridul walidin. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Nek ibu sudah dapat ridhonya orang tua, selesai. Allah ridho. Nah, cara berbakti kepada orang tua itu kalau orang tuanya masih hidup 3 poin. Kalau orang tuanya sudah wafat, poinnya 10. Sudah saya jelaskan. Siapa yang bisa angkat tangan? Sudah saya tulis belum? Sudah saya sampaikan belum? Mesti kok ibu-ibu. Karya bukan gede. Sudah belum? Kalau orangnya itu kalau orang tua masih hidup, ada Ustadz, mumpung ini yang hadir anak-anak SMP Ustadz, materinya yang cocok ini birrul walidain, bakti ke orang tua. Saya jawab enggak. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua itu untuk seluruh anak, dan yang hadir di sini adalah anak. Karena di sini tidak ada yang meletek dari waktu. Betul? Saya mau tanya, di sini yang umurnya misalnya ada ibu-ibu di sini umurnya 93 tahun. Itu beliau anak apa enggak? Dia masih punya kewajiban berbakti pada orang tua apa enggak? Makanya kalau ada orang mengatakan mumpung yang datang anak-anak SMP Ustaz, temanya birwadi, salah. Bahkan nenek kakek umurnya 100 tahun dia itu loh masih wajib untuk berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu ada dimensi duniawi dan dimensi akhirat. Kalau orang tuanya masih hidup 3, sudah saya sampaikan dulu. Poinnya saja ya, saya nggak jelaskan ya. Poinnya saja. Kalau yang masih hidup orang tuanya poinnya 3. 1, berbuat baik kepadanya. 2, tidak menyakitinya. 3, sabar dari gangguannya. Sudah ditulis, alhamdulillah ada yang masih ingat. Jadi intinya bakti itu telu. Berbuat baik, tidak nyakiti, sabar dari gangguan orang tua. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah wafat 10. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Wong tuwa nek wis mati, terus anak pengen berbakti kepadanya, caranya ada 10. Dulu saya dikte loh. Saya jelaskan satu persatu. Mendoakannya, betul? Kalau didoakan mayat diangkat derajatnya di akhirat. Ya Allah, dari mana ini? Kata Allah, anakmu mendoakan dirimu. Nomor 2, membayar utang piutang orang tua. Nomor 3, menunaikan nadarnya orang tua. Nomor 4, menunaikan wasiatnya. Jangan sedekah dulu, wasiat dulu. Urutannya nggak boleh salah. Nomor 5, bersedekah atas nama orang tua. Dulu sudah saya jelaskan per poin ya kan. Ini poinnya saja, nggak usah penjelasan. Nomor 6, menyambung tali rahimnya orang tua. Punya walid, punya bapak ibu wafat, tapi punya paman, punya ami, punya amati, punya khal, sambung terus. Punya anak paman, ibnu am, ibnu khal, ibnu ama, sambung. Ya,
Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Terus nomor 7. Apa? Oh beda. Yang nomor mirip tapi beda. Menyambung kolega atau orang-orang yang dicintai ayah meskipun bukan keluarga. Beda. Seperti temannya ayah, bestinya ayah, ibu dulu. Orangnya yang dulu sama ayah itu dekat. Hah? Apa? Kok mantan sih? Wah bahaya. Bukan mantan. Gini loh. Gini lihat sih. Wah salah paham nanti. Gini lihat. Kalau kita punya sahabat. Kalau ibu bapak kita wafat terus kita ingat dulu ibu saya itu seneng sama orang itu. Lah orang itu sambung. Menyambung sahabat-sahabatnya bapak ibu. Kalau mantan bahaya nih jadi Nomor berapa sekarang? Nomor 8 apa? Dulu. Menghajikan orang tua, tapi dengan syarat anaknya harus haji. Atau umrohkan orang tua, tapi syaratnya harus umroh dulu. Terus nomor berapa ini? 9 apa? Melanjutkan kebaikan orang tua. Orang tua punya kebaikan, kalau Ramadan suka bagi-bagi makanan, lanjutkan. Orang tua saya dulu misalnya suka punya andil di masjid, ya lanjutkan. Suka ngepel masjid, jadi takmir, ikut bantu masjid, lanjutkan. Dulu ibu saya misalnya pengurus majelis taklim, sekarang aku jadi anaknya, lanjutkan, sokong kegiatannya. Kebaikan orang tua itu, lanjutkan, supaya orang tuamu yang mati terus dapat pahala. Nomor 10, apa? Jadilah anak soleh. Kalau ibu-ibu jadi anak soleh, otomatis orang tua dapat pahala. Ya soleha. Soalnya cewek ya. Terus nomor berapa ibu-ibu? Gak kembali ke materi inti. Nomor berapa sekarang? Supaya hidupnya berkah apa? 8. Oke, nomor 8. Nomor 8 supaya hidupnya barokah atau berkah adalah istighfar. Sudah? Oh sudah. Al-ihsan, berbuat baik. Al-ihsan, berbuat baik. Lihat anak yatim disayangi, itu berkah hidup. Lihat fakir miskin. Ihsan itu apa sih? Apa artinya ihsan? Berbuat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin, pelaku kebaikan. Buat sumur, apalagi ikut punya andil dalam kegiatan TPA, itu buat hidup kita berkah. Menyokong majelis taklim, itu termasuk ihsan. Terus nomor dakwah. Dakwah itu bikin berkah. Berdakwah. Kalau nggak bisa dengan ilmu, dengan harta. Nggak bisa dengan harta, dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Yang penting harus punya ikut andil. Saya mau tanya, kan sering saya sampaikan, anjing itu kan jelek, negatif, betul. Sering saya sampaikan di tempat ini, pokoknya kalau disebut anjing mesti jelek. Tapi di Al-Quran disebut kata anjing tapi maknanya positif. Surat Al-Kahfi ayat 18. Kenapa khusus anjing ini kok beritanya baik? Karena dia menemani dakwah. Anjing saja diangkat derajatnya gara-gara membersamai dakwah Ashabul Kahfi itu loh Bu. Maka kalau kita ingin berkah maka harus punya aktivitas kebaikan. Gimana supaya anak-anak baik, diajak ke masjid, diajak ke majelis taklim, menyekolahkan anak, ngasih beasiswa, jadi orang tua asuh misalnya. Itu berkah hidupnya. Terus nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10 adalah tadi yang terakhir apa? Berdakwah. 9 berarti itu ya. 9 saja kalau gitu. Selesai karena habis ini saya harus Darul Hijrah, ada kegiatan. Silakan kalau ada pertanyaan, ada waktu 7 menit kurang lebih. Jadi mohon maaf, ada berapa poin supaya berkah?
9. Mari diamalkan Ibu supaya hidup kita berkah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada perhatikan, seorang misalnya diuji Allah punya orang tua, pipisnya kurang tepat, cara bersucinya kurang tepat, cara sholatnya kurang tepat, atau misalnya cara jilbabannya kurang tepat, cara bersuci kurang tepat, cara sholatnya kurang tepat. Terus sang anak itu dengan sabar telaten ngajari orang tua. Perhatikan saya. Tidak ada bakti melebihi bakti mengambil hidayah dan mengantarkan ke orang tua. Tidak ada bakti yang lebih bakti melebihi menjemput hidayah dan mengantarkannya ke orang tua. Itu bakti yang paling inti. Lateni orang tua, diajari wudhu, yang aslinya nggak bisa sholat sampai bisa sholat, ngajari toharot, tata cara bersuci yang belum benar supaya benar. Itu bakti yang paling tinggi. Karena mengenalkan orang tua kepada Allah, mengajak orang tua jadi baik, mendekat kepada Allah. Ini lebih baik daripada ngasih orang tua 1 miliar. Memberikan kebaikan untuk ayah, mengajari ayah supaya sholatnya benar. Jadi nggak boleh alasan daripada tukaran mbak, nggak ngurus daripada aku tak tuturi ya tambah musuh-musuhan, gitu ya. Nggak boleh. Tetap disampaikan dengan cara yang baik, ya. Tapi juga nggak boleh bentak orang tua, nggak boleh, dengan hikmah. Gitu Pak ya. Jadi nggak boleh berhenti, tetap berbuat baik. Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita berdoa untuk misalnya kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Misalnya kita berdoa agar dilapangkan umurnya, dibawakan doanya. Apakah doa itu sampai? Terima kasih. Doa anak kepada orang tua jelas sampai. Sepakat para ulama tidak ada perselisihan pendapat. Doa anak kepada orang tua itu sampai. Jangankan anak ke orang tua, tetangga yang nggak ada hubungan nasab sampai enggak? Sampai. Nabi ngajari kita kan, gimana? Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal, baik yang hidup maupun damat. Jadi doanya orang Islam kepada orang Islam lain itu nyampe, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, tidak diragukan lagi, nggak ada perselisihan. Cumannya ini loh, melazimkan harus setiap kali apa tadi? Setelah ngaji apa? Ngaji ini dah. Taklim, ceramah. Baca Quran. Iya, nek bahasa Lamongan, bahasa Gresik, ngaji itu baca Quran. Tapi itu aslinya ngaji itu sebenarnya itu bukan baca Quran. Ngaji itu berarti mengkaji. Tapi sebagian daerah itu menyebut baca Quran dengan sebutan apa? Mengaji. Tidak apa-apa kalau itu dijadikan sebagai tawasul kebaikan, tidak apa-apa. Misalnya ya Allah, aku baca Al-Quran ya Allah, karena ini perintah Nabimu. Aku cinta sama Al-Quran, aku baca Al-Quran, maka ampuni dosaku ya Allah, lapangkanlah dosa ibu-ibu, ampunkanlah dosa ibu. Tidak apa-apa. Kan termasuk bertawasul dengan amal soleh. Tidak masalah. Orang sodako, setelah sodako dia berdoa, boleh. Orang baca Quran, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh Bu. Yang lain? Jadi mengaji itu bukan acara kayak gini, bukan. Maksudnya beliau tadi apa? Setelah baca, tidak apa-apa. Artinya menjadikan bacaan tadi sebagai amal kebaikan. Enggak, kalau perpahala beda pembahasan. Yang dimasak ini apa? Oh, perpahala. Menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit. Berarti ini pembahasan yang berbeda.
Kalau yang ditanyakan tadi setelah ngaji kita berdoa, doa wong tua, sepakat para ulama boleh, jelas. Tapi kalau setelah ngaji kita ngomong, ya Allah pahalanya ngaji ini ya Allah, tolong dikirim ke ibu saya, ini ada khilaf pendapat. Ya, khilaf pendapat. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i tidak sampai. Kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal sampai. Saya pribadi termasuk yang berpendapat tidak. Tapi banyak amal lain yang boleh, bukan hanya ini. Seperti sholat, itu gak bisa nyampe. Ya Allah saya sholat tahajud, ya Allah tolong dikirim ke ibu saya pahalanya. Karena saya sudah kebanyakan pahala ya Allah. Misalnya. Kata Imam Syafi'i gak sampai ya cuma. Nah, tapi kan banyak amal yang lain. Sodako bisa, haji bisa, ya kan? Wakaf bisa, nyantuin anak yatim untuk orang tua. Tapi kalau bacaan Quran khilaf. Saya nggak melarang Bu, cuma saya ngasih wawasan. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Menurut Imam Ahmad boleh. Seingat saya begitu. Kenapa? Kenapa kok tidak dibolehkan? Karena nggak dipraktekkan nggak ada ceritanya Aisyah kirim pahala ke Abu Bakar. Kirim pahala ini loh apa? Bacaan apa? Quran. Tetapi kita menghormati pendapat. Ini boleh berbeda. Karena ini memang sama-sama perbedaan pendapat. Cuma kalau saya pribadi saya nggak melakukan itu. Kalau ngaji, setelah ngaji, maksudnya membaca Quran. Ya Allah saya membaca Al-Quran, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa bapak ibuku. Kalian boleh enggak kalau gini? Kalau ini sepakat. Adapun yang tadi khilaf. Ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mendamaikan dua orang itu pahalanya besar. Al-islahu khair. Rasulullah memuji Sayyidina Hasan. Hasan waktu itu naik mimbar, Rasulullah mengatakan nanti cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertempur sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Berantem kan? Tahu nggak sejarahnya? Panjang kalau saya ceritakan. Kemudian setelah Khalifah Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang jahat, beliau gugur diganti Al-Hasan. Al-Hasan merelakan kepemimpinannya dikasihkan Muawiyah. Dan Rasulullah memuji tindakannya siapa? Al-Hasan. Jadi mendamaikan dua orang yang bertikai itu fadilah. Maka bahkan boleh berbohong. Berbohong haram kecuali dua hal. Berbohong untuk mengislah dua orang yang sahabat yang bertikai, sama bohongnya suami ke istrinya tujuannya untuk mendamaikan biar enggak. Contohnya gimana contohnya? Kayak masakan. Bang, aku cantik durung bang. Wis cantik pada lelek. Misalnya itu boleh. Termasuk gini, si A jenengan ibu ngomong ke si B. Kemarin saya ke pura-pura iseng aja. Saya kemarin ke A cerita Masya Allah dulu sama kamu begini-begini, ingat-ingat kebaikanmu. Padahal enggak. Seakan-akan si A itu memuji B. Nah nanti kalau sampai di B, seakan-akan kalau sampai di B, seakan-akan A itu memuji B. Kalau sampai ke A, seakan-akan B itu memuji A. Sehingga timbullah perasaan cinta dari A ke B, B juga cinta ke A. Karena, oh gitu ya, oh. Akhirnya, padahal enggak. Sampaian yang berperan di situ. Boleh enggak kayak gitu? Boleh, khusus dalam hal ini. Selain itu, berbohong dosa besar. Tapi kalau untuk mendamaikan dua orang dibolehkan. Seperti menyebut kemarin si A, aku gak sengaja ketemu, dia cerita dulu pernah sampean begini, memuji-muji B gitu. Paham saya ya? Nah, sama dengan anak, orang tuanya cekcok ya gitu tugasnya. Ke bapak nyebut-nyebut bahwa ibu itu senang sama ayah. Nanti kalau ke ibu nyebut-nyebut kalau ayah suka sama. Maju diungkapkan kebaikan, tujuannya supaya wallahu a'lam bishawab. Selesai. Semoga ibu-ibu istiqomah, kita semua istiqomah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan. Sebelum itu ada saudara kita yang lagi sakit, Ibu Nur Salama binti Zaid Basalama. Beliau sakit, maka kita doakan Allahumma sholli wa sallim
ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shfi ukhtana Nur Salama binti Said Basalama syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Dan juga ada saudara kita yang meninggal dunia, saudari kita Fauzia Abdullah Ba'awat, kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.